Munawi dalam kitab Faidul Qadir ya, itu mengungkapkan ini riwayat dari Ibnu Abbas. Siapa mengamalkan, Allah selamatkan ia dari 3 bencana, yaitu bencana tenggelam, bencana kebakaran, dan bencana pencurian. Nah, tolong kita baca. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita ulang 3 kali, minimal 3 kali pagi ini kita baca. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hafal? Iwan mah hafal, Wan? Bagi yang belum hafal nanti saya share di grup GSSB. Hah? Nanti tolong di grup GSSB ditengok. Ini amalan para ulama. Ulama punya amalan, karena amalan itu sesuatu yang menjadi alat untuk menolong orang. Allah tidak langsung menolong begitu saja, langsung enggak. Memang Allah bisa. Allah itu bisa menolong kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun. Allah nggak bisa dipaksa oleh siapapun. Tapi sudah menjadi ketetapan juga, pertolongan Allah datang itu berbareng dengan usaha kita. Intan surullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah tolong kamu. Bukan berarti Allah itu lemah, enggak. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar sholat itu amalan. Zikir kepada Allah itu menenangkan jiwa. Zikir itu amalan. Fazkuruni azkurkum. Ingat kamu, zikir kamu kepadaku, aku akan zikir kepadamu. Ingat kamu kepadaku, aku ingat kamu. Itu ayat. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah, hatimu jadi tenang. Bukan berarti Allah nggak bisa bikin hati tenang. Bisa, tapi alatnya zikir kepada Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga, kalau mau tenang jiwa itu, banyak zikir sama Allah. Kurangi menuruti keinginan, cukup penuhi kebutuhan. Hakikatnya hidup kita ini simple. Kebutuhan itu sedikit, tapi keinginan tak terbatas. Yang membuat sesak napas, bikin kita bermasalah itu karena mengikuti keinginan. Tidak hanya tunduk pada kebutuhan. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin itu, saya ingin itu. Ya makin banyak lah, padahal itu nggak dibutuhkan.
Sama dengan orang yang merokok. Merokok itu bukan kebutuhan. Itu keinginan, lahirnya belakangan. Asalnya dari pembiasaan. Sebenarnya yang kebutuhan kita itu udah dikonsep sama ahli ekonomi. Kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan loop atau tersier. Yang kebutuhan primer itu yang pokok, tidak boleh tidak. Sandang, pangan, papan, itu yang pokok. Kalau sudah ada sandang, pangan, papan, hiduplah di dunia ini. Tapi kalau keinginan tidak berbatas Bapak Ibu sekalian, tidak ada batasnya. Itu yang disebut dengan nafsu. Maka orang yang pintar kata Nabi, yang mampu mengendalikan keinginannya. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah yang mampu mengendalikan keinginannya. Nafsunya itu keinginan. Jadi alhamdulillah kita coba potong itu keinginan. Yang banyak jadi sedikit. Cukup yang primer, yang pokok. Mana yang pokok? Majelis ilmu pokok tidak? Pokok itu jangan dianggap itu keinginan, enggak. Itu wajib. Datang majelis ilmu itu wajib. Tapi hari ini kita bikin itu hanya onak yuti inu ingin yuti inu. Artinya apa? Menganggap majelis ilmu itu hanya sekadar kalau mau iya, kalau tidak tidak. Tapi coba makan buat kayak begitu. Aku makan tuh keinginannya onak makanku inu. Anak mencolu aku. Berapa lama tuh. Jadi harus pandai kita. Baca bismillahirrahmanirrahim la yasukul khaira illallah. Nanti di grup akan saya sharekan atau nanti melalui Kak Sahadah. Tolong Kak Sahadah yang saya share ke Kakak Japri kemarin yang sama Bang Sudir nanti di upload lagi di grup GSSB. Dan saya harap grup GSSB kita semangati di situ. Kalau sekarang semangatnya mau kena warna hijau, kan GSSB kan lagi semangat nih. Semangatnya mau kena. Besok berimbanglah sedikit, jangan mau kena aja. Yang lain juga disemangatkan. Yaitu semangat apa? Semangat dakwah. Apa semangat dakwahnya? Semangat dakwah bagaimana? Besok di mana? Besoknya. Kalau Bapak Ibu nanya, itu tanda Bapak Ibu peduli. Tapi kalau Bapak Ibu tak menengok daripada grup, itu tanda Bapak Ibu cuek saja. Berarti membuat admin grup juga menjadi merasa kurang fresh. Gitu. Jadi kita semua saling saja. Semua saling mendukung gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini sebagai follow up dari GSSB, karena saya sebagai koordinator maka banyak bicaranya dari GSSB, bukan dari materi kajian yang sifatnya tematik ini, karena ada ustaz-ustaz kita juga. Dan saya sebenarnya sangat berharap ustaz-ustaz kita ini ikut dengan tujuan nanti bisa saling juga untuk memberikan ilmunya dan menyemangati gitu, dengan kondisi jamaah kita yang ramai. Dan Bapak Ibu sebagai perkembangan, udah dipoto belum? Ini jamaah sudah. Dan kalau bisa ini Bang, kadang sekali diputar juga, karena saya share ini ke GSSB lain, saya share sampai ke GSB Riau. GSB Riau itu Pak Wakil Gubernur terus hadir tiap putaran, dan beliau juga ingin ke Rokan Hulu. Jadi nanti satu ketika Pak Edinatar dengan rombongannya akan hadir di GSSB ini. Cuma jadwalnya sudah padat sekali sampai bulan Januari, tidak salah jadwal daripada GSB Riau. Dan nanti dari Rohil juga mereka satu rombongan GSSB-nya mau hadir ke sini. Dan kita juga ada rencana itu kawan-kawan ingin wisata dakwah GSSB ke Siak. Ini lagi sedang ditelusuri. Saya mau tanya, ibu-ibu mau enggak ke Siak? Allah. Boleh ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, nanti kita sedang menelusuri gerakan subuh ke Siak sekalian ke Rohil. Jadi biar gabung aja. Jadi Siak sekaligus ke Rohil. Jadi nanti sedang dikondisikan. Saya melihat ada hubungan signifikan antara wisata kemarin dengan geliat GSSB-nya. Saya tengok ada hubungan.
Apalagi setelah melihat daerah orang itu muncul giroh dari ibu-ibu khususnya, dari bapak, buktinya GSSB kita alhamdulillah istiqomah. Ya inilah ramainya alhamdulillah, kita bahagia sekali melihatnya. Sementara GSSB lain, karena itu sama-sama perjuangan kita juga, sedang kita dongkrak juga, minimal istiqomah, ya istiqomah. Jadi kita alhamdulillah tetap istiqomah, tetap ramai, dan nanti kita mohon saran pendapat dari semuanya. Yang penting bisa jaga hati, jangan nanti timbul pecah hati. Karena kalau pecah hati ujungnya adalah akan membuka aib atau saling menjelekkan. Pada kesudahannya rapuh lagi bangunan yang ada. Dan satu hal nasihat saya, kalau kita berbeda di sini, ada yang pakai kunut, ada yang tidak, misalnya ada yang afiliasinya misalnya ke kelompok salafi, ada afiliasinya misalnya ke kelompok tablik, ada afiliasi itu gabung misalnya, gabung ke kelompok ini, itu nggak usah dibicarakan. Cuma jangan sampai statement kita memecah, jangan. Saya kalau muncul statement memecah di grup, itu saya counter langsung. Dan saya harap yang lain juga membantu, jangan sampai muncul pertikaian. Kita butuh persatuan. Saya kemarin dakwah di Pekanbaru ada 4 tempat. Setiap pekan pertama saya dakwah di Pekan. Salah satu tempat dakwah saya itu pimpinannya salafi. Artinya pimpinan masjidnya itu salafi. Guru di RJ. RJ itu terkenal itu di mana-mana sebagai tempat yang disebut salafi. Tapi beliau yang teman saya ini luar biasa. Dia jadi imam, tidak pakai baca zikir begini begitu. Dia zikir sendiri, semua zikir sendiri. Tapi ketika imam dia jadi imam, zikirnya besar. Tahlil malah. Gak ada komplain, gak ada masalah. Aman saja. Aman saja. Gak ada masalah. Ada yang meninggal, beliau sampaikan. Meninggal di situ warga daripada misalnya ada konsep namanya ta'awun ya. Ta'awun itu ada di dalam konsep mereka. Dan mereka saya sebut karena saya bukan salafi. Saya bukan di kelompok salafi. Tapi saya tidak membenci salafi. Enggak membenci saya. Tapi mengingatkan. Dia mengingatkan. Masih banyak kok yang sunnah. Kenapa harus dibicarakan yang bid'ah? Ambil aja yang sunnahnya. Jangan ceritakan yang bid'ahnya gitu. Jadi itu artinya apa? Mencoba masuk ke dalam konsep umat yang terjadi hari ini. Jangan diadu. Nggak usah diadu, nggak selesai kita. Kita ini kalibernya seujung kuku ilmunya, akhlaknya. Amal kita seujung kuku. Beda dengan mujtahid dulu. Imam Bukhari, Imam Muslim. Beda dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi. Mereka tidak pernah saling serang menyerang, nggak pernah. Demi Allah, carikan saya kitabnya kalau pernah mereka serang menyerang. Nggak ada. Nggak ada. Jadi jangan serang menyerang. Nggak perlu. Saya kemarin sholat zuhur di RJ, saya sholat zuhur. Sengaja saya sholat zuhur ke sana. Biasa aja, nggak ada masalah. Ya? Oh, Ustadz ini sudah kena virus Wahabi ini. Nanti ada pula yang ngomong begitu. Ustadz sudah kena virus Wahabi. Kayak apa bentuk virusnya? Saya mau tanya, kayak apa bentuk virusnya? Saya ini konsepnya, kalau orang berkunut, saya berkunut. Kalau orang tak berkunut, saya tak berkunut. Di Muhammadiyah saya bisa jadi imam. Di Masjid Taqwa bisa saya jadi imam. Pernah saya jadi imam. Kalau saya di situ suruh jadi imam. Tapi saya tahu diri, ini masjid orang tidak berkunut. Maka saya tak berkunut. Jadi imam saya tak berkunut. Ngapain saya maksa diri untuk berkunut? Tapi jangan coba-coba masuk ke sebuah masjid yang di situ amalannya sudah diketahui, kita bikin amalan pribadi kita. Jangan. Itu bikin fitnah. Itu yang harus disadar diri. Dan hebatnya kemarin kami umroh. Di video siaran langsung saya ada itu. Saya kaget. Imam sekaligus khotib Masjid Haram itu pakai Sayyidina dia. Tolong buka di YouTube saya. Di Facebook saya. Pakai Sayyidina. Di Madinah pakai Sayyidina. Tapi tidak wajib. Ada yang pakai, ada yang tidak. Kurang apa itu lagi?
Karena saya juga disalahkan kemarin. Apa dasar hukum Sayyidina? Kenapa pakai Sayyidina? Nabi tidak pakai Sayyidina. Nggak usahlah itu lagi di. Mana yang sudah konsepnya Sayyidina, lanjutkan Sayyidina. Ya. Yang tidak pakai Sayyidina, lakukan yang tak pakai Sayyidina. Tapi jangan pelototi orang yang pakai Sayyidina. Selesai sudah. Sebenarnya bahasan itu sudah selesai sama ulama dulu. Tinggal kita lagi memahami hubungan jamaah ini. Kemarin umroh kami, alhamdulillah. Bapak Ibu yang mungkin ada add sama saya atau hubungan Facebooknya, itu lihat tuh sendiri. Baca. Jadi kita konsepnya ka'annahum bunyanun marsus. Maka jangan kaget nanti. Kalau satu waktu saya akan minta ustadz dari Salafi itu datang ke sini untuk ngasih pengajian. Saya mulai kemarin dengan Ustadz Andri. Ustadz Andri ini jangan dipikir dia Salafi. Ini kadang-kadang kita mojokkan dia karena dia ngajar di Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Tapi tolong kalau ada yang dari Salafi seperti kakek jenggot-jenggot itu. Saya tak sebut namanya. Saya tahu kok. Kalau kakek yang jenggot-jenggot itu iya. Katanya Muhammadiyah itu firqah dollah. Muhammadiyah itu firqah sesat. NU firqah sesat. Jamaah tabligh itu jamaah tubaliyah. Yang benar itu siapa? Yang sahih itu dia. Karena bapak dia yang punya surga itu. Ayah dia yang punya surga itu. Sehingga yang berhak masuk surga itu cuma dia saja. Dan kelompok dia. Kalau itu iya. Kalau yang seperti itu wajar kita marah. Marah itu wajar. Harus bangkit marah. Tapi kalau tidak menyinggung ke seperti itu, kenapa harus marah? Apa yang buat kita marah? Jangan, tidak perlu. Kemudian kaitan Holowen di Arab Saudi. Holowen di Arab Saudi, ingat, Arab Saudi itu jangan disamakan dengan Islam. Arab Saudi itu sebuah negara yang dipimpin oleh pimpinannya, kerajaannya. Di sana ada Masjid Haram, Masjid Nabawi. Di sana tempat lahirnya Nabi. Tapi tidak otomatis Arab Saudi itu baik semua. Nah, saya mau tanya, di Arab Saudi itu ada nggak orang yang tidak sholat? Tolong jawab yang tegas. Arab Saudi ada nggak orang yang tidak sholat? Yang melakukan kejahatan ada nggak? Banyak. Jadi jangan samakan. Kalau ajaran Rasul tidak ada holowen, itu jauhi semua. Apa semua itu? Menghancurkan Islam semua itu. Tolong ini sama kita pahami. Saya tidak ingin terjadi friksi pihak ketiga membelah kita. Saya tidak mau. Sekarang kita tetap menjadi orang yang satu kesatuan. Kalau ada yang coba memecah belah, duduk bersama kita. Kembali kita perbaiki. Ini sangat penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Dan yang amalan tadi tolong diamalkan. Ya, kalau mau lebih afdol lagi menuntut ilmu itu datang ke gurunya. Bawa kain sekabung, kemudian bawa telur ayam hitam, jangan lupa amplop, salamkan ke guru. Barulah menurun ilmu itu guru Dumael. Kalau ini datang ke Dumael lah, datang salamnya. Tapi insya Allah amalan itu penting untuk kita semua. Jadi nanti jangan kaget kalau saya coba gilir ustadznya ke sini. Nanti dari Salafi kalau dia mau, karena nanti target saya masjid-masjid yang notabene ini diurus orang Salafi ini, kita masuk juga ke SSB ke situ. Supaya jangan ada perbedaan. Kalau dia ceramah mau, masjidnya tak mau dimasuki, itu namanya tidak adil namanya.
berarti dia enggak betul-betul agama ini, enggak paham deh. Tapi doakanlah, karena kita punya terobosan itu juga berusaha untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah, tidak, tapi menyatukan kita. Walaupun berbeda tetap ada masalah, silakan, tapi jangan memecah belah. Saya mohon maaf karena saya ambil waktu ini cukup banyak. Kalau Isra Pak, Isra dengan ceramah ini lebih utama ceramahnya. Ini mohon dipahami, ini ilmu. Bukan berarti kita melalaikan Isra-nya. Ya, Bapak dapat kok pahalanya, malah lebih gitu insya Allah. Sama dengan tadi, Bapak menunggu saya, karena saya terlambat tadi. Saya terlambat sholat, itu jam yang kita buat aturan itu, ya kan bunyi dia, tet, 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 berarti komat. Ternyata ada teman kita, apalagi momennya acara kayak begini, ini mohon diarifi, ada yang jauh dari masjid, kan kasihan kalau mereka nggak dapat sholat sunnah. Nggak apa-apa, ditangguhkan, itu tidak termasuk melalaikan sholat, enggak. Cuma kalau untuk rutin 5 waktu, iya tetaplah pada jadwal yang ada. Tapi kalau sedang menunggu kawan kita dari masjid lain, Masjid Haram saja kita lihat berapa lama itu, setengah jam, 15 menit sampai setengah jam itu masa berhentinya dari azan ke qomat. Jadi saya jumpa imam kita Masjid Muslimin, Allah takdirkan saya jumpa dekat Ka'bah sama beliau ini, sama sholat Isya ya, sholat Isya kita sama ya, dekat Ka'bah, sholat Isya. Beliau Masya Allah, dapat kami di barisan depan, dekat Ka'bah itu sama beliau. Abang sih kok, ayo Ustaz, Masya Allah, peluk-peluk kami situ. Di pelataran dekat Ka'bah itu. Habis itu saya pun menyentuh Ka'bah itulah, karena lapang, karena orang tidak ada tawaf, karena masa sholatnya, masa sholat Isya, masa sebelum sholat Isya itu tawaf berhenti. Jadi kita disuruh polisi untuk maju ke depan. Ya, alhamdulillah dapat dekat di situ. Di besok bagi yang mau umroh silakan kayak begitu, tunggu waktu dekat-dekat azan. Itu polisi pasti nyuruh terobos orang yang sedang tawaf, terobos saja, terobos. Malah dipaksanya kita, kayak perang pula kita sama dia, didorongnya kita, maju depan, maju depan. Tujuannya supaya orang jangan tawaf juga, sehingga akhirnya barisan ke tepi dia. Itu teknik kalau mau dekat Ka'bah sholatnya. Itu saya kasih tahu rahasianya, tekniknya beberapa menit sebelum azan. Jadi kalau azan nanti semua berhenti, gitu, berhenti dia. Apalagi selesai azan itu sudah kalau mau tahu udah jauh ke ini. Kemudian jangan mubazir ya, ini saya sampaikan, jangan mubazir. Penyakit orang umroh yang paling banyak saya tengok yang buat saya menangis adalah para bapak ibunya makannya mubazir, minta ampun saya mubazirnya. Jangan lakukan itu. Mubazir itu saudara setan bapak ibu sekalian. Nyata sekali. Kita orang haji, orang umroh, tapi luar biasa mubazir yang minta ampun. Jadi kalau kita pergi umroh itu, ambillah nasi, ambillah makanan sesuai kadar kemampuan perut. Tambuh tidak dilarang tambuh. Ambil berkali-kali silakan. Tapi yang tidak boleh itu mubazir. Mubazir ya Allah. Penuh itu boni besar pelayan itu penuh dengan nasi, dengan lauk, dengan roti semacam. Sementara kawan yang di belakang yang masih duha di Masjid Nabawi, yang masih berada di pelataran sana, zikirnya sudah berubah Bapak. Ini sama Iril saya ada zikirnya, subhanallah walhamdulillah gulai habis, subhanallah walhamdulillah nasi habis, subhanallah walhamdulillah gulai habis. Karena lambe, artinya kami sholat sholat di Masjid Nabawi duha beku baru pulang. Itulah zikir kawan bapak. Kalau pun tahan deh. Jadi memancing kami, aku Iril itu tulisnya. Subhanallah walhamdulillah nasi habis, walhamdulillah gulai habis. Dikit kami kolak. Aku mantap kok. Karena memang yuk lagi berisiko Pak. Yang terambil itu tinggal sisu. Buku geruntang lah piring teleh. Sementara mubazirnya banyak, maka yang mubazir itu zolim Pak, zolim. Tolong, ini walaupun saya sambilkan, ini amalan. Maka di kampung kita jangan mubazir. Pesta-pesta nikah jangan mubazir. Ambil secukupnya. Elok bertamu daripada bergeloran bahasa Melayu. Kan betul ya. Itu samu-samu lah. Wah, Muhammad. Ya.
Sungguh banyak yang ingin saya sampaikan, pengalaman-pengalaman dari GSSB yang lain. Insya Allah lain kali nanti sampaikan. Tapi pada intinya saya sangat bangga, bahagia sekali kita semua ramai hadir pada subuh ini. Mudah-mudahan diistiqomahkan Allah sampai kita wafat nanti, sampai kita meninggal nanti. Jaga perasaan, jaga hati, jangan sampai ada caci maki, dan jangan sampai ada silap salah di antara kita. Yang meninggal kita doakan, yang sakit semoga disehatkan Allah, yang meninggal ditempatkan di sisinya dengan mendapatkan kehormatan yang mulia, raudhah min riyadil jannah, dan yang punya masalah semoga diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa melalui grup GSSB, aktiflah Bapak Ibu, komenlah yang baik, tetaplah tegar menghadapi berbagai peristiwa yang ada, namun tetap jaga kesatuan kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian, ala hazihin niyati wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahmatan lana min kulli syai'. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri masta'azu min nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman, kami memohon apa yang dimohon oleh Nabi, kami berlindung dari apa yang Nabi berlindung. Kami mohon kepadamu ya Allah, karuniakan pada kami hati yang bersih, karuniakan pada kami hati yang suci, karuniakan pada kami hati yang jauh dari kedengkian dan permusuhan. Masukkan dalam hati kami sifat-sifat mulia ya Allah, sifat-sifat sayang kepada saudara-saudara kami, sifat-sifat menolong dan membantu saudara-saudara kami, sifat-sifat ingin bersama untuk menuju keridhaan-Mu ya Allah. Masukkan dalam hati kami ya Allah, sedih melihat keluarga kami sedih, sakit melihat keluarga kami sakit, ingin kami bersama dengan mereka dan menolong mereka ya Allah. Engkaulah zat yang maha tahu dengan keadaan hati-hati kami. Engkau juga zat yang membersihkan hati kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit yang dapat merusak persaudaraan dan persatuan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami lisan yang selalu berzikir kepadamu ya Allah, yang selalu keluar kata-kata baik darinya, yang menghubungkan tali silaturahim di antara kami. Wahai Allah yang maha mengetahui keadaan kami, Engkau telah menutup aib-aib kami ya Allah. Andaikan Engkau bukakan aib kami, keburukan kami Engkau bukakan di hadapan saudara kami, pasti kami tak sanggup berbicara dengan mereka, kami tak sanggup berdiri di hadapan mereka, kami tak sanggup duduk bersama dengan mereka. Tapi Engkau tutup keburukan kami ya Allah, Engkau tutup angan-angan kotor yang ada dalam pikiran kami, Engkau tutup bintik-bintik hati kami yang kotor. Engkaulah zat yang maha menutupi keburukan hamba, maka Engkau titipkan tutup keburukan hamba-hambaku, tutup keburukan saudara-saudaramu, maka aku akan tutup keburukanmu nanti di hari kiamat. Wahai Allah yang maha kuasa, beri kami kekuatan ya Allah, untuk bisa memberikan kebaikan pada diri kami, keluarga kami, masyarakat kami ya Allah. Lindungi kami dari tipu muslihat jahatnya nafsu kami, buruknya sifat kami, buruknya kelakuan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hari ini sebagian saudara kami ada yang sakit ya Allah. Mereka sakitnya ada yang sakit menahun, sakit berkepanjangan. Mereka hari ini ada yang sakit dalam hendak punya modal biaya untuk berobat. Sebagian mereka sakit hari ini terbaring di rumah sakit. Sebagian mereka sakit tak bisa menolak sakitnya. Wahai Allah yang maha penyembuh, sembuhkan sakit saudara-saudara kami ya Allah. Angkat penyakit orang tua kami ya Allah, angkat penyakit keluarga kami ya Allah. Sembuhkan ibu kami yang sakit ya Allah, sembuhkan ayah kami yang sakit ya Allah, sembuhkan keluarga kami yang sakit ya Allah. Sabarkan kami yang sakit atas kesakitan kami, untuk pengampunan atas dosa kami ya Allah. Wahai Allah yang maha mengetahui,
Sebagian ayah ibu kami telah wafat mendahului kami. Mereka dulu bersama kami. Mereka saat ini tak bersama kami, wahai Allah. Tapi kami sangat sayang dengan ayah ibu kami. Kami masih ingat belayan kasih sayang mereka. Kami masih ingat tutur kata lemah lembut mereka. Tapi hari ini ayah ibu kami telah terbaring di alam kubur, alam barzah, ya Allah. Kami belum sempat memberi kebaikan untuk mereka. Ya Rabbana ilahana, ampuni dosa ibu bapak kami, ya Allah. Jadikan kubur ayah ibu kami taman dari taman surga, ya Allah. Jadikan keberkahan dari mereka untuk kami, ya Allah. Keberkahan amal baik kami kepada mereka, ya Allah. Bukakan pintu surga untuk kami dan mereka, ya Allah. Wahai Allah, jadikan apa yang kau titipkan pada kami bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami, berguna untuk negeri kami, berguna bagi kami dan orang lain. Wahai Allah, satukan umat ini, satukan muslim ini, satukan masyarakat kami, jamaah kami ini, ya Allah. Jangan berpecah belah, ya Arhamar Rahim. Sebentar lagi kami akan memilih pemimpin kami. Satukan kami, ya Allah, untuk memilih pemimpin yang takut kepadamu, sayang kepada kami. Satukan kami untuk memilih pemimpin yang peduli dengan agama ini. Jauhkan kami dari tipu muslihat, orang-orang yang tak menipu kami, ya Arhamar Rahim. Rabbana afriq alaina as-sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahliqil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain bi fadlika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Selesai ini Bapak Ibu silakan sholat duha 2 rakaat, ya. Habis itu mungkin baru sarapan atau langsung sarapan, diserahkan sama Bapak Ibu semuanya. Tapi intinya tidak ada isyraq lagi. Ada isyraq lagi, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.